أقدار وعلى آله ومن الله ومن تبع الهداه إلى يوم الحسرة والندامة. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat dewan hakim yang berbahagia. Segenap hadirin teman-teman sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat Islam ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam dilakukan oleh manusia-manusia yang memiliki rasa kemanusiaan. Jauh dari sifat keniaan, ada banyak wanita dilecehkan, bayi yang terlahir dengan jenis perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Bahkan saling membunuh antar sesama menjadi kebiasaan. Minum dan pesta orang menjadi kebudayaan. Setiap pemimpin masing-masing mengedepankan kesombongan. Banyak jatuh korban karena kebiadaban lebih banyak daripada jumlah korban pesawat Air Asia yang masih dalam pencarian. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa abad silam juga dalam tatanan sejarah umat Islam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal di hari Senin, lukisan juga coretan mencatat tentang kelahiran orang yang akan berubah peradaban kelak menuju masa yang penuh kejayaan. Seorang manusia spesial yang mengemban misi penting dari Yang Maha Rahman. Orang yang akan berubah peradaban kelak menjadi peradaban yang penuh kebanggaan. Ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Refleksi konstruksi sejarah tersebut menggambarkan jelas bahwa misi terpenting Nabi Muhammad SAW adalah membawa perubahan dari revolusi mental umat yang tidak berperadaban menjadi manusia yang penuh kesantunan dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku, dan perbaikan akhlak. Dalam perspektif komunikasi dakwah, Nabi Muhammad SAW telah melakukan inovasi proses perubahan sosial karena dengan kemuliaan perilakunya secara dinamis dan sistematis, akhlak Nabi dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh semua orang, tidak terbatas zaman. Oleh karenanya hadirin sekaligus memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam acara Musabaqah Syahrul Quran yang dilaksanakan di aula sekolah yang kita cintai ini, marilah kita membahas tuntas tentang kemuliaan salah satu akhlak Nabi melalui diskursus secara Al-Quran kami yang berjudul Meneladani Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam sikap rendah hati. A'udzu billahi minasy syaithanir dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut keterangan dari Jaldin As-Suyuti dan Jaldin Al-Mahali mengenai penjelasan ayat ini bahwa ibadur
Tuhan yang dimaksud adalah hamba-hamba yang baik yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan rendah diri. Kemudian, apabila orang jahil menyapa mereka dan mengajak berbicara tentang hal-hal yang tidak disukai, maka hamba yang baik tersebut akan mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan atau kata-kata yang menghindarkan hamba tersebut dari dosa. Demikian interpretasi Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 63 dalam tafsir Jalalain. Ayat tersebut memberikan pemahaman pada umat manusia bahwa hamba Allah yang baik adalah hamba yang rendah diri kepada sesama manusia tanpa membedakan strata apalagi harta, tanpa membedakan tahta apalagi kasta, tanpa membedakan bangsa apalagi bahasa. Biar orang Banjar, orang Jawa, biar di Kauluh Dayak, ke orang Madura, di hadapan Allah kita sama. Hadirin yang setia dan mudah-mudahan dirahmati Allah. Ibrahim, inilah salah satu kunci sukses dakwah Nabi dalam revolusi mental masyarakat jahiliyah, karena dengan kerendahan hati yang dilakukan Nabi dapat memberikan dampak positif secara psikologi maupun sosiologi. Pentingnya sikap rendah hati hadirin berdasarkan sabda Nabi SAW adalah menjadikan kita terhindar dari dosa-dosa, khususnya hadirin kita terhindar dari perbuatan aniaya terhadap sesama, sehingga hadirin sikap rendah hati dapat menjadikan kita lebih dihargai oleh orang lain. Oleh karenanya hadirin, hilangkanlah sikap sombong, takut, dan tidak mau menghargai orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibrahim bin Nasir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Hudayl tentang rendah hati. Kemudian Hudayl menjawab, rendah hati itu bila kamu duduk dan patuh terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari orang bodoh atau dari orang kamu tetap mau. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 Allah berfirman sebagai berikut. Wahid jamana kaliman ittaba'aka minal mu'minin sadaqallahul azim. Dan rendahkanlah dirimu di antara orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa kita seharusnya merendahkan diri kepada orang lain seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam proses dakwah beliau, sehingga dapat melakukan perubahan drastis dari masa kelam menuju masa yang penuh kejayaan, terlebih khususnya pada orang yang beriman. Pada akhirnya, semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi renungan yang lebih memandikan kesadaran, sekaligus dapat menerapkan sebagian kepribadian Nabi yang mulia ke dalam kehidupan, sehingga kita bisa dijadikan bagian orang yang penuh iman, yang selalu merendahkan hati dan menebarkan kebaikan tanpa memandang perbedaan, sehingga dapat memperoleh kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat mendatang. Sebagai penutup syarahan, izinkan kami melantunkan pujian kepada Sang Pembawa Risalah Kebenaran sebagai bentuk kebahagiaan atas bulan kelahiran dan harapan bisa dapat syafaat di hari pembalasan. Assalatu ala nabi wa salamu ala rasul.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk segala perhatian. Kami akhiri dengan ucapan